Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mencintai Tuhan adalah sesuatu hal yang wajar atau sesuatu yang wajib atau sesuatu hal yang tidak perlu. Ya, kadang manusia bila tidak membutuhkan, dia tidak akan mencari. Sama, setiap kehidupan kita, kalau kita mau mencari Tuhan, kita akan menemukannya. Tetapi untuk mencintai Tuhan, itu dibutuhkan waktu. Seperti pada saat kita mencintai seseorang, kita pertama kali tidak mengenal dia. Tetapi setelah kita bergaul, bertemu, dan berulang-ulang, kita akan merasakan, wah, akhirnya orang ini cocok kelihatannya dengan saya. Sama seperti kita dengan Tuhan, pada saat kita datang kepada Dia, kita tidak mau berulang-ulang, maka kita tidak akan merasakan kebaikan, kebesaran, anugerahnya, bahkan kasihnya yang melimpah atas kita. Kita tidak akan pernah mengenal itu, karena kita tidak mau datang kepadanya dan mau mengenalnya. Tetapi pada saat kita datang kepadanya dan kita berulang-ulang mengenal hati Allah melalui firman Tuhan, membaca firman-Nya, berdoa, dan kita datang beribadah, bersekutu dengan orang-orang yang beriman, mencintai Yesus, maka kita akan mendapatkan kasih itu dengan sempurna dari Allah. Bila kita tidak mau mengulang-ulang dan datang, kita bosan. Bahkan orang yang sudah berumah tangga yang lama rasanya sehambar seperti biasa, tidak merasakan seperti pacaran lagi. Dan di saat itulah Tuhan katakan, firman Tuhan mengatakan bahwa kasih mula-mulamu harus ditumbuhkan kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingat, kasih mula-mula, cinta mula-mula itu harus terus dipelihara, supaya kita bisa merasakan kebaikan dan kita benar-benar cinta kepada Tuhan itu dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Bila kita diberkati, kita menyanjung Tuhan. Bila kita dalam kesulitan menghadapi masalah, kita protes dengan Tuhan. Ya, itulah manusia, sering seperti itu. Tetapi kalau orang cinta dengan tulus, orang itu akan rela berkorban. Nyawanya diberikan seperti Yesus sendiri terhadap kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sudahkah kita bisa seperti itu? Itulah yang Tuhan ajarkan. Maka firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 37, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan di atas, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. Nah, itu yang Tuhan ajarkan. Tuhan ajarkan rela berkorban mati untuk menebus dosa-dosa kita. Sudahkah kita rela untuk melakukan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Kita rela untuk sesama kita, untuk melakukan yang terbaik untuk mereka. Itulah yang Tuhan inginkan selama kita di dunia. Bermanfaat bagi sesama dengan melakukan kasih Tuhan. Kadang kita melakukan segala sesuatu hanya berdasarkan kita minta imbal balas. Saya mau melakukan ini, tapi kamu harus begini. Nah, itulah saudara. Makanya kenapa Tuhan tidak mengajarkan itu kepada kita. Tuhan mengajarkan kepada kita rela berkorban untuk demi kebahagiaan dan menghapus dosa-dosa kita. Luar biasa. Itu anugerah yang tidak terhingga. Belajar mencintai Tuhan dengan datang, beribadah, berkumpul dengan orang seiman, membaca firman-Nya, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan setiap hari di dalam rumahmu. Harus ada komitmen. Kalau kalian ingin sukses bersama Allah, kita akan sukses di dunia dan bersama Tuhan di surga nanti, yaitu harus komitmen.
harus tekun, harus setia, harus taat. Dan yang terbaik akan terjadi atas setiap hidupmu. Pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan yang singkat ini bisa membuat kita semakin cinta akan Tuhan. Semakin engkau tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau membaca firman, tidak mau berdoa, tidak mau berkumpul dengan orang-orang seiman, bahkan orang-orang yang baik untuk melakukan pekerjaan Tuhan, maka hidupmu di luar jalur daripada Tuhan. Dan itu akan membuat engkau sama dengan dunia ini. Kita bukan berasal dari dunia ini karena kita adalah umat-umat pilihan Allah. Dan jangan gentar, jangan takut bahwa Allah selalu menyertaimu dan selalu memberikan yang terbaik bagimu. Apapun yang terjadi atas setiap kehidupanmu, itu adalah ujian dan membuat kamu menjadi rendah hati seperti Tuhan Yesus. Meskipun dia anak Allah yang turun ke dunia, dia rela untuk menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Bahkan dia rela menderita supaya kita bahagia. Sudahkah kita menjalankan firman Tuhan seperti itu? Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Renungkan. Berjalan bersama Tuhan adalah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu bukti bahwa kita mengasihi Allah. Selama kita belum bisa praktek di dunia ini untuk mengasihi sesama, meskipun kita dibenci, kata Tuhan, biarlah kita menumpuk bara api di kepalanya, supaya kita tetap setia kepada Dia. Meskipun Dia berbuat jahat kepada kita, kita akan tetap mengasihi Dia, mendoakan Dia, dan selalu berkumpul dengan mereka dengan kekuatan yang daripada Allah. Terima kasih. Salam berkat, salam luar biasa, One Way Ministry dari Abraham Yohanes Bambang Wiono. Selamat bersukacita, bersyukur, dan berdoa. Berikanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, sebagai ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.